Halo, selamat malam. Saya malam ini mau baca catatan akhir kelas dari murid-murid tersayang. Ya. Ini saya baca dari Nur Fadila dulu. Sebenarnya kemarin 7B udah ya di video yang satunya. Oke. Cuma ini kemarin Nur Fadila nggak kebaca. Kita baca dulu untuk Nur Fadila ya. Sir Salim itu baik, tapi kalau lagi tidak bad mood, kalau lagi bad mood paling suka marah-marah. Kalau lagi tidak sesuai dengan bad moodnya itu, ya ampun anak-anakku menyusun kalimat. Kalau tidak sesuai dengan bad moodnya itu, kalimat apa ini? Paling diam atau tidak marah-marah. Aduh gimana sih? Apalagi kalau misal saya tidak mengerjakan PR, palingan marah. Menurut saya Sir Salim itu galak banget, tapi ada lucunya. Saya suka Sir Salim itu bukan suka apanya ya. Saya suka kalau Sir Salim nyanyi atau lagi bercanda. Saya suka, tapi menurut saya Sirnya itu paling terkiller. Tapi kemarin saya di Hari Guru dapat nominasi guru terasik. Ya sebenarnya saya tuh ngerasa saya itu killer banget. Berikutnya, kata-kata untuk Sir Salim. Makasih banyak ya Sir sudah mengajariku tentang itu not. Apa sih kalimat ini? Mengajariku tentang itu not maupun itu membuat kerajinan tangan. Sir Salim telah mengajariku tentang banyak hal. Makasih Sir. Lanjut ceritanya ya Sir. Aduh apa sih maksudnya? Sirnya itu galak banget dan Sirnya itu seperti cuek kalau disapa misalnya. Oh saya cuek. Good morning Sir. Pasti Sirnya diamin. Saya kayak tidak dijawab kembali. Dan Sirnya itu kalau ngomong keras, jadi saya kadang kaget. Tapi Sirnya itu lucu kok dan baik, dan kalau lagi ngomong keras sekali. Tapi Sirnya itu sabar kok menghadapi kelas 7. Sir Salim tetap sabar ya, walaupun Sirnya cuek dan galak dan ngomongnya tegas. Dan kalau di pelajaran SBD dan prakarya baik kok dan tegas. Aduh, muter-muter kalimatnya. Sir Salim tegas itu artinya Sir Salim peduli. Nanti di semester 2 Sir Salim kurangi marah-marahnya dan cueknya. Kalau disapa tolong Sirnya sapa balik ya. Dan kalau lagi belajar tolong suaranya jangan sering dikerasin. Ya Sir, semangat. Begini loh ya, wahai masyarakat. Dibilangin suara saya keras. Kalau saya suara kecil-kecil, kadang loh yang di belakang ngomong, "Hah? Apa Sir? Hah? Bingung saya, giliran saya keras-keras ada yang merasa suara saya mengagetkan. Jadi saya harus gimana gitu loh. Paham gak sih? Ya udah, kita lanjut ya. Ini kelas 7C. Tadi itu sisa 1 itu si 7 apa tadi? 7A ya. Ini sekarang kita lanjut membaca ini dari punya siapa? Namanya gak usah disebut. Sir, kalau kasih tugas jangan cepat-cepat kumpulnya. Tugasnya banyak tapi kumpulnya cepat banget. Cepat apa sih? Selalu kan tugas itu kalau misalnya hari ini pelajaran saya hari Senin, batas kumpulnya kan di
Senin depan, 1 minggu loh. Ya kadang katanya bilang, kan semua mapel itu beri tugas. Paham. Tapi saya yakin kok dalam minggu itu gak semua guru ngasih tugas. Gitu loh. Dan harus kamu ingat nih, kamu itu yang buat tidak selesai tugasnya. Saya kasih tugas nih hari Senin kan, berarti kan harusnya Senin depan dikumpul. Hari Minggu malam, besoknya Senin, tiba-tiba WA, "Sir, tugasnya itu yang mana ya?" Nah, bagaimana tugasnya mau selesai kalau tugasnya dikasih hari Senin ini, dikerjakannya Minggu malam? Paham gak kalian tuh? Besok mau pelajarannya malam ini baru dikerjakan, padahal udah dari Senin yang kemarin. Begitu loh wahai masyarakat. Sir, kalau mengajar materinya, aduh saya nggak bisa baca. Materinya dijelasin ya, karena saya tidak paham. Lah, saya jelasin terus sampai berbusa perasaan. Tapi nggak apa-apa ya, mungkin ada kali ya materi yang tidak saya jelaskan. Ya diingatkan aja, dan saya kan selalu aktif. Perasaan saya tuh di grup WA saya selalu aktif. Tugas kalian nih belum dikumpul, saya WA pribadi. Saya peduli loh sama kalian. Bahkan saya WA pribadi ke kalian bagaimana tugasnya. Kan begitu. Di grup juga saya ingatin tugas. Sampai jempol saya ini mau meninggal rasanya. Berikutnya, musiknya ini membawa suasana sedih deh. Gak apa-apa lah. Oke. Sir, kalau lihat kami jangan terlalu sinis. Enggak, nanti. Sir, kalau ngomong mulutnya jangan terlalu jahat. Ya Allah, mulut saya jahat. Iya, saya jujur, saya jahat sama anak-anak yang kadang menyebalkan. Menyebalkan untuk saya, bukan berarti saya benci kalian. Menyebalkan itu gimana sih? Tugas. Kadang biar mau dikasih waktu berapapun gak selesai. Belum. Sampai saya tanya kadang, belumnya kenapa sih? Apa masalahnya? Ya belum, nanti. Maksud saya, kalau ada kesulitan itu ngomong. Sulitnya di mana? Gitu loh. Padahal saya itu selalu marah sama anak-anak. Misalnya saya sebut lagi nih namanya, Arli. Saya kan gak langsung marah-marah sebenarnya. Saya tuh tanya ada apa. Sampai saya punya loh video pengakuan Arli. Saya tanya ke Arli, saya videoin dia. Jadi bagaimana, kapan kamu akan berjanji untuk serius? Atau kamu berjanji untuk melakukannya? Gitu. Baru saya ngomong dia, atau memang kamu gak suka sama pelajaran saya? Saya videoin tuh, ada buktinya. Kalau memang gak suka gak apa-apa. Jadi saya gak terbebani gitu loh. Tapi kan saya bingung. Diem doang. Ditanyain paham gitu. Giliran dikasih tugas gak pernah dikerjakan. Di kelas juga berisik banget gitu maksud saya. Jadi saya bingung. Tapi apapun itu, saya cinta sama kalian. Saya kan guru. Tugas saya kan memang mendidik dan memberi pengetahuan seni, karena saya guru seni ya. Sir Salim suka marah-marah. Sir Salim pilih kasih. Saya pilih kasih.
Ya nggak apa-apa, itu kan kalian yang rasain. Maaf ya kalau saya pilih kasih. Sir, kalau kasih catatan banyak banget. Catatan yang saya kasih ke kalian itu adalah catatan-catatan hasil pemikiran saya tentang kesenian, tentang pelajaran seni. Kalau catatan itu ada di Google atau ada di buku atau punya PDF-nya, saya enggak. Maksudnya kalau itu dari buku, saya nggak akan menyuruh kalian salin ulang. Tapi apa yang saya berikan itu adalah hasil dari ramuan berpikir saya. Ya, sumber belajar itu banyak banget sumber belajar. Kalian bisa belajar dari manapun. Bahkan sekarang banyak AI, ChatGPT, Gemini, Google, Wikipedia, apapun itu banyak. Tapi satu yang harus kalian tahu, ketika kalian datang di Dharma Utama, saya nggak ingin tidak memberikan satu yang spesial. Aduh, jatuh. Saya nggak mau. Saya tidak memberikan hal yang spesial atau hal yang baru kepada kalian. Kalau kalian datang ke sekolah tiap pagi, lalu kemudian pulang sore, materi yang saya ajar adalah materi yang sama yang bisa kalian dapatkan di YouTube, di Google. Lalu untuk apa kalian datang ke Dharma Utama? Jadi saya harus berpikir, saya tidak boleh tergantikan oleh AI. Maka saya harus memberikan buah-buah pikiran saya kepada kalian agar menjadi salah satu sumber referensi literatur kalian. Begitu, wahai murid-muridku, anak-anakku yang kusayang. Paham ya? Seperti misalnya definisi seni kita, cari di Google, nggak ada. Bukan berarti saya harus berbeda, enggak. Tapi saya juga terus belajar. Apa yang saya pelajari di kesenian sejak dulu sampai sekarang pasti akan terakumulasikan, dan saya pikirkan bagaimana caranya itu menjadi ramuan yang baru yang kemudian sesuai dengan keadaan kalian hari ini. Begitu ya. Jadi jangan bosan kalau dikasih catatan. Oke? Berikutnya, Yusrang, jangan galak-galak, Sir. Ya ampun. Udah berapa orang ngomongin saya galak kayak dari video kemarin. Iya. Saya memang memasang karakter tegas dan keras sebenarnya. Saya bisa kok jadi lembut. Dan memang sebenarnya saya orangnya sangat lembut. Saya benci dengan kekerasan. Ayah saya tidak pernah memperlakukan saya sangat keras. Guru-guru saya tidak memperlakukan saya sangat keras. Maka sebenarnya saya jauh dari kekerasan. Kadang saya berpikir untuk tegas, sebenarnya untuk bisa meyakinkan kalian bahwa saya sedang serius. Ya memang gak semua anak suka ditegasin, gak semua anak suka dikerasin. Tapi kalian harus tahu, sekolah itu adalah salah satu tempat di mana kalian belajar juga untuk mempersiapkan hidup kalian. Ketika kalian kembali ke masyarakat, dalam hidup ini, hidup tidak pernah memberi kisi-kisi tentang apa yang akan terjadi. Kamu tidak akan pernah tahu kapan kamu akan dibentak oleh orang. Kamu tidak akan pernah tahu kamu kapan akan difitnah oleh orang. Maka ruang pendidikan harus menjadi roller coaster perasaan yang membuatmu kadang-kadang tiba-tiba senang, kaget, seperti naik roller coaster. Tidak. Harus begitu. Karena hidup ini seperti roller coaster. Ada waktu di mana kemudian landai, naik lagi. Begitu anak-anakku. Jadi pengennya di rumah disayang, pengennya di sekolah dilembutin. Tiba-tiba masuk dunia kerja bosnya galak. Ayo,
gunting kupingmu. Gimana? Jadi siapkan mentalnya. Yang harus kamu perbaiki adalah cara berpikirmu. Yang harus kamu perbaiki adalah mindsetmu, bahwa semua guru di sekolahmu itu menyayangimu, itu mencintaimu, memberikan ilmu untukmu. Selama dia tidak memberikan hal yang negatif seperti tiba-tiba membanting kepalamu ke lantai, atau kemudian memfitnah keluargamu, atau membuatmu celaka, udahlah, jangan terlalu manja. Kamu harus tumbuh menjadi bibit yang unggul, ya, agar tidak gampang diserang hama. Oke? Lalu surat terbuka untuk Sir Salim. Sir Salim terlalu paham segala masalah yang ada di Indonesia. Hah? Maksudnya? Hei, kenapa kamu tiba-tiba bilang saya paham segala masalah di Indonesia? Saya perasaan gak pernah bahas-bahas apapun di kelas tentang Indonesia. Saat masuk kelas kami, Sir Salim selalu menyendiri. Hah? Kayaknya kamu sedang halu ya nulis nih. Jadi kami tidak suka. Loh, menyendiri. Dan jarang teman kami marah dan tidak suka dengan perkataan Sir Salim. Mungkin itu saja kritik kerasnya. Ini kritik keras, guys. Oke. Lapor ketua. Anggota mau lapor ketua. Maafkan jika ada kata-kata kasar dari saya kepada ketua. Mohon maaf lahir batin. Selamat Natal dan Tahun Baru. Maaf ya kalau saya kasar. Semester 2 kita perbaiki. Oke? Mau maafin gak? Tugasnya jangan susah-susah. Ya ampun. Gak usah sekolah kalau gak mau tugas susah-susah. Terus kalau ngumpulin tugas waktunya yang lama banget, Sir. Maksudmu mau 1 bulan? Hele. Gini ya. Gini nih. Hei, coba ini sekolah itu coba sikapi seperti main game. Kau main game gak pernah protes. Waktunya habis gak pernah protes kan? Seperti main game. Waktunya berapa ini? 2 menit harus selesai misinya. Selesaikan. Kalau selesai berhasil, kalau tidak ulang lagi. Sekolah adalah tempatnya salah. Sekolah adalah tempatnya belajar. Lakukan berkali-kali sampai kamu benar. Paham anakku? Ya, karena contohnya seperti saya bilang, di akhir semester kita akan praktek recorder lagu Burung Kakak Tua. Perintah itu saya ulangi setiap kali saya masuk kalau saya ingat. Bahkan dari awal sejak pertemuan saya udah bilang, di akhir semester kita akan praktek lagu Burung Kakak Tua. Dan di setiap pertemuan saya kontrol terus sudah sampai mana. Tapi apa yang terjadi? Dari sekian banyak siswa bisa dikatakan 50%-nya tidak berhasil memainkan lagu Burung Kakak Tua dengan recorder. Apa waktunya kurang? 6 bulan. Ampun ketua. Ini games. Selesaikan setiap misinya sesuai aturan. Kamu akan tumbuh.